Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KUA yang berbahagia, kembali lagi di acara channel YouTube Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam Menteng. Pada kesempatan hari ini kita berada di program OSPEN, obrolan santai penyuluh. Saya akan memperkenalkan narasumber kita yang berada di samping saya, yaitu Bapak Ustadz Anwar Sujana. Bagaimana kabarnya Ustadz? Siap, alhamdulillah baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kita kali ini kita akan ngobrol santai tentang mu'alaf. Menurut Ustadz, pandangan Ustadz Anwar Sujana, apa itu mu'alaf itu? Terus dasar hukum Islamnya apa? Mohon penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita semua panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa, para viewer yang senantiasa mengunjungi channel kami di YouTube FKPAI ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah insyaallah. Salawat serta salam mari kita sampaikan pula kunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita akan mencoba membahas tentang persoalan mu'alaf yang akhir-akhir ini, masalah mu'alaf ini cukup menarik ya perhatian ya, dari bukan di kalangan umat Islam saja, bahkan juga di kalangan non-muslim dan bahkan juga sampai ke mancanegara. Akhir-akhir ini mu'alaf menjadi sesuatu yang booming ya, baik di media sosial maupun pada kenyataan kehidupan khususnya umat Islam. Saya pernah bertemu dengan seorang mu'alaf asing. Dia berkata kira-kira 5 tahun yang lalu atau mungkin 2 tahun yang lalu, Islam masih menempati posisi kedua terbesar. Ya, kalau misalnya itu pun kalau misalnya Kristen Protestan itu digabung. Dan kan banyak Kristen itu banyak, ada advance, ada banyak ya. Kalau digabung berarti Islam yang kedua. Islam yang kedua. Itu 5 tahun yang lalu. Tapi majalah Time beberapa bulan yang lalu merilis, beliau mengatakan bahwa justru sekarang Islam itu menempati posisi pertama terbesar umatnya di seluruh dunia, dan ini ditandai dengan bagaimana berbondong-bondongnya umat Islam ya di kalangan selebritis ya, di Inggris ya, di Amerika, bahkan di Jerman itu mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itu bukan hanya 1-2 orang sekali masuk ke Islam itu. Bahkan kalau kita menyimak beberapa tayangan di YouTube, bahkan dari kalangan militer Jerman itu mereka masuk Islam, bahkan sampai sekali masuk Islam itu bahkan sampai ratusan bahkan ribuan orang. Ya. Nah, itu di luar, dan kita sangat berbangga sekali bahwa Perdana Menteri Inggris, Gubernur di Inggris apa namanya? London. Gubernur London. Itu adalah seorang Muslim. Dan ini luar biasa gitu kan, perkembangan ini. Dan begitu juga di Indonesia. Di Indonesia ini luar biasa perkembangan mu'alaf ini. Kebetulan saya adalah salah seorang pembina mu'alaf di Masjid Agung Sunda Kelapa. Dan saya sudah membina mu'alaf itu sejak tahun 2007. Dan sampai sekarang alhamdulillah masih dipercaya untuk mendampingi para mu'alaf. Secara statistik
mualaf di Sunda Kala sekarang yang terakhir angkanya mencapai 19.400-an. Per tahun kan? Itu dari sejak tahun 1983. Oh, 83. Angkanya sudah 19.000, sekitar 400-an terakhir. Dan setiap bulan mereka masuk Islam di Sunda Kelapa itu rata-rata minimal 20 orang. 20. Bahkan saya pernah mencatatkan itu dalam satu bulan itu sampai 47 orang. Dan 30% dari mereka adalah orang asing, warga negara asing. 30%. Jadi kalau misalnya ada 10 orang masuk Islam di Sunda Kelapa itu 3 orang adalah orang asing. Dari Amerika, dari Australia, dari Inggris, dari Jerman, dan macam-macam latar belakang. Ketika saya bertanya kepada mereka, kenapa mereka tertarik untuk menjadi seorang muslim? Ya kita tidak pungkiri, ya motivasi awalnya mereka adalah ingin menikah. Bagi saya itu adalah bukan sesuatu yang salah. Tinggal bagaimana kita mendampingi mereka, membimbing mereka sehingga yang tadinya awalnya masuk hanya karena menikah atau mungkin karena sesuatu, tapi justru mereka menjadi kesadaran mereka bahwa ini adalah pilihan terbaik untuk menjadi mereka lebih baik lagi, menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena Islam karena suatu tuntunan yang begitu sempurna, begitu lengkap dalam setiap aktivitas kehidupan kita, kehidupan seorang manusia. Dan itulah yang terjadi. Dan ya alhamdulillah dengan pembinaan, dengan bimbingan, dengan kita senantiasa ajak diskusi, ya alhamdulillah mereka menjadi orang-orang muslim yang baik, bahkan justru menjadi fight untuk membela agama mereka. Yang tadinya mereka antipati terhadap Islam justru berbalik, mereka justru menjadi pejuang-pejuang Islam yang sangat kita andalkan. Nah, berbicara tentang definisi mu'alaf gitu kan ya, mu'alaf sendiri kalau menurut bahasa kita dari berbagai literatur tertuju kepada pengertian bahwa mu'alaf itu adalah sesuatu yang tergantung hatinya kepada Islam, atau mu'alaf bisa juga diartikan definisi disatukan atau menyatukan diri kepada Islam gitu kan. Tetapi secara umum sebenarnya mu'alaf itu secara bahasa diartikan sebagai sesuatu yang seseorang yang ada ketertarikan untuk mendalami Islam, tapi belum dia menjadi seorang muslim. Itu mu'alaf. Nah, lalu kemudian ada juga yang mengartikan bahwa Islam mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam. Saya sepertinya kurang sependapat dengan hal itu. Oh iya, banyak. Kalau orang yang sudah masuk Islam bukan mu'alaf lagi sebenarnya. Ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sudah bukan seorang mu'alaf lagi, dia seorang muslim. Gitu. Mu'alaf itu orang yang belum masuk Islam. Gitu kan. Sehingga banyak juga orang yang bertanya, sampai kapan dia disebut mu'alaf misalnya kan, begitu kan. Gitu. Bagi saya kalau orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu kemudian dia sadar dan merasa mengatakan bahwa dalam hati mereka bahwa inilah pilihan terbaik untuk, maka dia bukan mu'alaf lagi. Seperti misalnya para sahabat-sahabat kan udah gak ada mu'alaf lagi begitu masuk Islam kan, begitu. Jadi gitu. Nah, di dalam Al-Quran justru banyak sedikit sekali itu kata mu'alaf itu. Ya, kita menemukan bahwa kata mu'alaf dalam Al-Quran itu hanya terdapat dalam surat At-Taubah ayat 60. Itu pun masalah pembagian zakat gitu kan. Jadi nggak ada yang penjelasan yang lebih rinci dalam Al-Quran itu. Dalam hadis pun juga saya kira begitu. Saya coba cari hadis-hadis tentang mu'alaf, nggak ada gitu kan. Walaupun Nabi ya sering melakukan hal, tapi dia tidak mengatakan secara letterlek bahwa ini adalah khusus mu'alaf gitu kan. Gitu ketika ketika misalnya Nabi membagi-bagikan harta rampasan perang ya di Ja'ranah itu kan, sebelum perang Hunain gitu kan. Nah itu kan banyak sekali Nabi membagikan pada misalnya salah seorang sahabatnya bernama Saufan itu, dan dia belum masuk ke Islam, tapi dia sudah membagikan kambing ratusan gitu kan. Dan ketika dia sampai ke kabilahnya,
justru mereka mempromosikan Islam gitu kan. Bahwa Islam tidak akan membawa kemiskinan kepada kalian, Islam justru membawa kekayaan. Ini buktinya kata beliau. Dengan itulah berbondong-bondong orang masuk Islam gitu kan. Nah, ini artinya apa? Perdebatan tentang definisi itu semestinya sudah harus dihentikan gitu kan. Apapun motivasinya, apapun latar belakangnya, ya apapun latar belakangnya mereka masuk Islam, ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia bukan mualaf lagi ya. Dia adalah seorang muslim. Maka kita pun harus menerima dia sebagai seorang muslim. Tidak lagi kemudian ada pandangan-pandangan seperti pandangan-pandangan sinis itu kan dari kalangan umat Islam terhadap para mualaf. Dianggap para mualaf itu sebagai orang yang seperti yang buta sama sekali gitu kan. Nah, itu juga, atau bahkan sekali ada pandangan-pandangan sinis atau nyinyir gitu kan. Wah, itu mereka masuk Islam hanya karena menikah saja. So, saya pikir ya apa salahnya gitu kan. Kalau misalnya saya bertanya, misalnya kalau mereka bertanya, saya sering berkata begitu kepada mereka. Kalau misalnya saya ditanya, misalnya kenapa saya Islam? Ya karena bapak saya Islam, ibu saya Islam, keluarga Islam, begitu kan Ustaz ya. So, what's wrong gitu kan, istilahnya apa salahnya gitu kan. Pertanyaan yang lebih penting adalah what the next gitu kan. Setelah mereka menjadi seorang muslim, apa yang mereka lakukan gitu, itu yang penting. Itu yang penting. Nah, berbicara tentang peran mu'alaf gitu kan dari dalam sejarah perjuangan Islam, kita bisa lihat juga bahwa hampir seluruh sahabat Nabi itu mu'alaf. Ya kan? Abu Bakar mu'alaf, Umar mu'alaf. Ya kan? Utsman bin Affan mu'alaf. Kalau didefinisikan bahwa orang yang masuk ke dalam agama Islam itu adalah seorang mu'alaf, baru masuk. Mereka sahabat-sahabat Nabi itu mu'alaf, rata-rata mu'alaf. Satu orang yang mereka yang masuk Islam sebelum akil balik kan cuma Ali bin Abi Thalib saja gitu kan. Dia memang sudah ikut dengan Nabi sejak dia masih belum dewasa, dan justru semuanya adalah para mu'alaf. Dan kita lihat betapa gigihnya mereka gitu kan. Betapa perjuangan mereka untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah ini sampai bisa menembus ke Spanyol, ke daratan Cina, sampai ke Afrika, menundukkan Mesir, sampai ke Eropa. Mereka adalah para mu'alaf, ya kan? Dan itu sampai kemudian dilanjutkan ke masa tabi'in, sampai kemudian kalau kita melihat sekarang ini yang justru yang banyak berada di garis depan perjuangan pembelaan terhadap Islam itu para mu'alaf, ya kan? Bagaimana mereka yang begitu gigih untuk membela penghujatan terhadap Islam gitu kan, jadi melalui media massa. Mereka adalah para mu'alaf. Ya, di Indonesia kita sebutkanlah misalnya Felix Young, Ahmad Kainama, kemudian Bung Yopi, kemudian Samsul Arifin Nababan. Mereka begitu luar biasa gitu kan. Begitu gigihnya perjuangan terhadap umat Islam gitu kan. Jadi intinya definisi mu'alaf itu bukan orang yang baru masuk Islam ya? Ya justru kalau kita melihat dari beberapa literatur gitu kan, bahwa yang disebut mu'alaf itu justru orang yang tertarik, baru ada ketertarikan terhadap belum Islam. Masuk Islam, belum masuk Islam. Ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya mereka udah bukan mu'alaf lagi. Gitu. Berarti orang muslim. Mereka sudah Islam gitu kan. Ya, aneh juga ada orang bilang, saya mu'alaf Pak Ustaz. Masuk Islamnya kapan? 2 tahun yang lalu gitu kan. Itu kan aneh namanya kan. 2 tahun ini selama ini ngapain aja gitu kan. Gitu. Berarti intinya definisi mu'alaf itu orang itu tertarik dengan Islam. Baru ya? tertarik. Jadi ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti dia bukan seorang mu'alaf lagi ya. Ya. Dan inilah yang sebenarnya yang berhak menerima zakat. Seperti yang dicontohkan Nabi itu. Berarti orang yang menerima zakat kan ada 8 itu saya mustahik ya kan. Ya. Termasuk mu'alaf ya kan. Iya. Berarti orang yang baru tertarik dengan Islam. Ya, itu untuk mereka. Berarti kalau dia sudah masuk Islam,
apakah dia masih berhak sebagai mustahik? Inilah yang mungkin kalau banyak pertimbangan ulama masih tetap memberikan mereka zakat itu karena para ulama berpandangan bahwa mereka ini masih goyah hatinya, belum kuat keimanannya. Akidahnya ya. Akidahnya belum terlalu kokoh gitu. Dia hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat hanya secara lisan saja gitu. Tapi belum membenarkan dalam hati dan amal perbuatan. Karena kan iman itu kan harus ukurannya kan 3 itu kan. Tasdiqun bil qalbi, ya kan, wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan, kan begitu. Nah, ini baru hanya mengucapkan saja tapi belum lagi membenarkan, belum lagi masih mengamalkan, masih goyah hatinya. Nah, ini juga sebenarnya terhadap umat Islam yang sudah bertahun-tahun, bahkan keturunannya sudah Islam ada juga, tapi hatinya masih goyah, sebenarnya itu juga bisa dikategorikan mualaf. Gitu. Misalnya kalau ada seseorang yang ayo kita sholat yuk ke Sunda Kelapa misalnya, nanti saya traktir tongseng. Dia baru melakukan sholat ke sana, itu mualaf sebenarnya. Walaupun dia lahir masih lahir sebagai seorang muslim gitu. Nah, itulah yang pandangan para ulama memandang seperti itu. Oke. Baiklah sahabat KUA yang berbahagia, itulah definisi mu'alaf menurut Bapak Ustadz Anwar Sujana, yaitu orang yang tertarik dengan Islam, bukan orang yang sudah masuk Islam disebut mu'alaf. Sampai di sini dulu obrolan santai kita bersama Ustadz Anwar Sujana. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di channel YouTube Forum Komunikasi Penyuluh Agama Islam berikutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pray to God, my heart, soul, and body, every single